Oke, kali ini saya akan membahas sebuah soal yang masih fresh karena baru diujikan hari ini, yaitu soal ujian nasional matematika IPA tahun 2015, yaitu tentang peluang. Soal peluang ini bisa dikategorikan soal yang susah ya, karena berbeda dengan soal-soal peluang yang sering kalian kerjakan. Dan sayangnya, dia keluar di ujian nasional. Sebelum saya bahas, apakah tadi ada yang bisa menjawab soal ini? Semoga ada ya. Nah, bagi yang nggak bisa, tolong perhatikan penjelasannya dengan seksama. Di sini diberitahukan bahwa ada seorang penjaga gawang ya. Dia mampu menahan tendangan penalti dengan peluangnya itu 3/5. Nah, ini bisa kita tulis PA sama dengan 3/5. Dengan A-nya itu adalah kemampuan dia menahan tendangan penalti. Nah, karena ada kondisi dia bisa menahan tendangan penalti, berarti nanti ada kondisi dia tidak bisa menahan tendangan penalti. Ini saya sebutnya PB ya. Dengan nilainya itu, ada yang tahu berapa? Ya, 2/5. Kok 2/5? Kenapa? Gini, kondisi yang terjadi pada saat adu tendangan penalti itu hanya dua kemungkinan. Yang satu, bolanya bisa ditahan oleh kiper, itu kita sebutnya PA. Dan bolanya itu gol ya, yaitu nggak bisa ditahan oleh kiper. Ini saya sebutnya PB. Nah, karena total dari peluang itu haruslah 1, maka jumlah dari kedua kondisi ini itu pasti 1. Jadi kalau kita totalin nih, ya kita jumlah, dia akan bernilai 1 ya. Itulah kenapa nilai dari PB ini itu adalah 2/5. Oke, sampai di sini coba dipahami dulu ya. Bagaimana? Lanjut ya. Sebelum dilanjutkan, soal ini sebenarnya ada kelemahan ya, tapi akan saya jelaskan setelah pembahasannya selesai, oke? Kemudian diberitahukan bahwa akan terjadi 5 kali tendangan ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah peluang penjaga gawang itu mampu menahan 3 kali. Oke, 3 kali tendangan penalti tersebut. Bagaimana nih ya? Kalau bingung, gampang, cacah aja semua kondisi yang kemungkinan terjadi, yaitu A, B, B. Dengan A yang pertama itu, yang ini ya, itu penendang yang gagal pertama kali. Nah, di sini saya kasih indeks 1, mesti dikasih indeks ya. Lalu yang kedua ini saya sebut A2, itu penendang yang gagal kedua, ketiga, dan yang ini yang masuk 1, yang ini yang masuk 2. Kenapa kondisi ini diberikan sebuah indeks? Ini yang harusnya kalian tanyakan ya. Karena bisa saja penendang yang kedua ini saya sebutnya Zain Malik, itu bisa saja dia jadi penendang yang ketiga, atau keempat, atau kelima. Begitu juga penendang yang bikin gol nih. Misalkan saya sebutnya Messi, dia bisa saja jadi penendang yang pertama atau yang ketiga gitu ya. Dan kamu mau nama siapa nih? Nama saya saja ya. Jadi misalkan penendang yang bikin gol kedua itu Isra, dia bisa saja jadi penendang kedua, ketiga, dan oke, jangan pada ketawa ya. Nggak apa-apa lah, saya main bareng sama Messi dan Zain Malik, oke? Oke. Kita kembali lagi ke soalnya ya. Nah, karena kondisi tersebut, maka kombinasi dari kelima penendang ini, itu dia nanti ada 10 kemungkinan, yaitu dari 5C3. Tahu dari mana ada 10 kemungkinan atau 5C3? Ada 2 cara untuk menentukannya. Yang pertama, kita pakai font faktor. Oke, perhatikan ya. Cuma font faktor ini itu tidak saya selesaikan, saya hanya menyelesaikan bagian yang ini saja nih, perhatikan. Nah, ada 2 bagian nih. Yang pertama itu BABAA. Lalu yang kedua itu adalah BABAB. Cuma yang ini itu dia nggak memenuhi karena ada 3 tendangan yang masuk. Jadi kita cuma pakai yang ini. Nah, nanti kombinasi yang terjadi itu ada 10. Kalau nggak percaya, coba cacah saja ya. Nanti ketemu nih 10 gitu. Kemudian cara yang kedua, kita pakai segitiga Pascal. Oke, coba perhatikan ya. Oke, kalau sudah, coba perhatikan baris yang kelima. Nah, di sini ada 10 ya. Ya, ada 2 nih. Ada yang tahu nggak 10 itu dari mana nih? 10 itu adalah 2 kali 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10
Nah, karena 5 ya, untuk satunya itu bisa kita tulis 5C0. Maka untuk yang 5 ini itu dari 5C1. Nah, yang ini 5C2, ini 5C3, ini 5C4, ini 5C5. Jadi kalau ketemu kombinasi ya enak sih bikin segitiga Pascal aja ya. Jadi nggak usah capek-capek ngitung nih. Nah, karena di sini 10-nya itu ada 2 ya, yaitu dari 5C2 dan 5C3. Sehingga kombinasi yang tadi kita peroleh itu bisa kita tulis juga nih dari 5C2 gitu. Oke, sekali lagi coba dipahami dengan benar ya, sehingga ilmunya dapet. Jadi nggak asal ngerjain soal doang atau masukin rumus doang nih. Bagaimana? Bisa saya lanjutkan? Oke, mari kita lanjutkan. Nah, dari 10 kombinasi yang terjadi, yaitu dari yang ini atau yang ini, itu banyaknya A itu pasti 3 dan banyaknya B itu pasti 2. Sehingga, oke, saya lanjutkannya di sini aja ya. Peluangnya itu bisa kita tulis 10 ya, yaitu dari kombinasi yang terjadi, lalu dia dikali dengan 3/5 dipangkatkan 3. Kok dipangkatkan 3? Ya, karena nanti ada perkalian A sebanyak 3 kali ya. Nah, karena A-nya sama yaitu 3/5, maka 3/5 pangkat 3. Sehingga yang B juga sama nih, yaitu 2/5 pangkat 2. Lalu kalau kita hitung itu jadi seperti ini dan seperti ini. Sehingga jawabannya yang C. Oke, semoga bisa dimengerti. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Oh iya, lupa mau ngasih tahu bahwa soal ini ada kelemahan ya. Kelemahannya di mana? Gini, kalau kalian nonton bola nih ya, terus lagi dia adu penalti. Yang terjadi itu apa sih? Bola bisa masuk, berarti si penjaga gawang kebobolan ya, yaitu yang PB. Lalu bola itu bisa tidak masuk. Nah, tidak masuk itu ada 2 kemungkinan. Yang satu, karena kemampuan penjaga gawang itu menahan, atau bola itu memang out gitu kan. Jadi seharusnya peluang dari PA ini, yaitu yang 3/5, kalimatnya itu nggak hanya menahan tendangan penalti, tapi bola tidak gol gitu. Jadi dia tetap 3/5 ya. Mungkin maksud dari si pembuat soal itu seperti itu, cuman dia mungkin lupa menambahkan bahwa bola itu bisa nggak masuk gitu kan, nggak hanya ketahan doang gitu. Tapi overall sih soal ini bisa dibilang nggak begitu bermasalah ya. Jadi logikanya itu adalah bola masuk sama bola nggak masuk sih ya, seharusnya ya. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.